Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di bulan September. Kalau orang zaman dulu itu ada lagunya itu September Ceria. Nah, kalau September Ceria berarti kita penuh sukacita. Apalagi besok nih tanggal 6 Pelkat PA berulang tahun. Wah, seneng ya ulang tahun. Nah, kita akan mulai ibadah. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita mau saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, bisa kan? Oke. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat bangun. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah kakak-kakak layan dan teman-teman kami. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Kita hari ini mau menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Ceritanya kan kita ulang tahun, berarti orang yang berulang tahun bersyukur pada Tuhan. Ketika bersyukur pada Tuhan, dia harus bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi kita harus selalu bersaksi. Kita menyanyi satu lagu, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
kita yang diberkati Tuhan, yang berulang tahun, kita harus bersemangat untuk bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, ketika kita bersaksi, kita juga harus bergembira. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bergembira, mari. Mari kita buka Alkitab kita. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Kita ambil dari Mazmur pasal 119 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik semua membaca pada ayat yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bermazmur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Devi. Hari ini Kak Devi akan membawakan firman. Tapi sebelumnya kita mau apa? Kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita mau tutup mata, tunduk kepala. Kak Devi pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh disertai Tuhan, adik-adik boleh diberkati Tuhan, adik-adik boleh bangun. Dan kini tiba saatnya Tuhan, adik-adik yang di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga adik-adik boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, dan Kak Devi yang akan menyampaikan firman Tuhan pun Tuhan berkati dan sertai. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga 28. Di Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga 28.
Apakah adik-adik sudah menemukan? Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga 28. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Kak Devi mau kenalin satu tokoh Alkitab yang adik-adik mungkin pernah tahu. Ini dia. Nah, adik-adik sudah tahu belum siapa? Kakak mau kasih tahu. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik tahu kan Yohanes Pembaptis? Pintar. Yohanes Pembaptis itu Kak yang baptis Tuhan Yesus. Ya, betul. Siapa lagi ya? Yohanes Pembaptis itu Kak, kan sepupunya Tuhan Yesus. Ya, betul. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu punya hubungan saudara, karena mereka adalah hubungan saudara sepupu. Jadi orang tuanya Tuhan Yesus siapa yang cewek? Maria. Jadi Ibu Maria itu mempunyai kakak bernama Elizabeth. Nah, Elizabeth ini dia mempunyai anak bernama Yohanes. Jadi Tuhan Yesus dan Yohanes itu adalah saudara. Nah, adik-adik tahu nggak perjuangannya Ibu Elizabeth dan juga Bapak Zakaria ya. Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria adalah orang tua Yohanes. Ibu Elizabeth itu belum pernah punya anak sampai usia oma opa. Sudah tua tapi belum punya anak. Dan akhirnya ada malaikat bernama Gabriel. Dia mengirimkan kabar bahwa Elizabeth itu mengandung di usia yang hampir mau oma opa, usia yang udah mau tua. Tapi suaminya itu gak percaya. Kamu ini sudah tua kok masih bisa mengandung, kan tidak mungkin. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan itu bisa marah karena Zakaria tidak percaya akan hal yang dibuat oleh Allah Bapa di sorga. Akhirnya Zakaria waktu itu dihukum, dia tidak bisa berbicara atau bisu. Tapi Zakaria bisa bicara setelah apa? Setelah Yohanes lahir. Nah, itu ya kisahnya Yohanes. Nah, adik-adik, Yohanes itu tumbuh menjadi anak yang berbakti. Yohanes itu tumbuh di mana pekerjaannya suka membaptis. Makanya disebut Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes ini suka membaptis orang-orang. Tugasnya itu mempersiapkan orang-orang yang mau bertobat. Bertobat itu apa sih Kak Devi? Bertobat itu adik-adik mau berubah dari yang buruk menjadi yang lebih baik, itu bertobat. Nah, caranya yaitu dibaptis, mempersiapkan orang-orang orang-orang yang mau bertobat. Nah, adik-adik di rumah sudah dibaptis belum?
Ya, kalau adik-adik yang sudah di rumah yang sudah dibaptis, puji Tuhan. Adik-adik yang belum dibaptis nanti bilang ke mama papa ya, Mama, papa, aku milik Tuhan Yesus, aku mau dibaptis dong. Nanti kalau sudah, adik-adik bisa daftar ke gereja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena dia suka membaptis orang, banyak orang yang bilang, kamu Mesias ya? Mesias itu artinya juru selamat yang memberikan keselamatan. Tapi Yohanes bilang, bukan aku. Aku itu cuma mempersiapkan jalan. Mesiasnya habis ini mau datang. Adik-adik tahu nggak siapa Mesiasnya? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, karena Tuhan Yesus mau datang, ya kita tidak tahu kapan. Adik-adik diharapkan supaya adik-adik itu bisa berbuat yang lebih baik. Contohnya apa Kak Devi? Adik-adik yang awalnya suka bertengkar, adik-adik saling memaafkan, mau saling berteman. Adik-adik yang awalnya malas sekali untuk berdoa, adik-adik mulai rajin berdoa. Adik-adik yang awalnya itu suka mengejek teman, mulai saat ini memuji temannya. Yang awalnya malas di rumah, bantu orang tua. Meskipun cowok tetap bisa bantu cuci motor, tetap bisa bantu hal yang lainnya. Jadi bertobat adik-adik harus bisa mau melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Begitu ya adik-adik, kakak juga supaya adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau apa? Kita mau berdoa syafaat. Adik-adik, yuk sama-sama sikap tenang. Adik-adik bisa duduk dengan tenang. Kita mau berdoa, Kak Devi pimpin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kak Devi tadi. Adik-adik belajar bahwa ketika adik-adik boleh sudah dibaptis maupun adik-adik yang belum dibaptis, tetapi itu adik-adik percaya kepada Tuhan, Tuhan biarlah boleh memberikan kebaikan sehingga adik-adik boleh tetap bersyukur atas apapun yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik boleh berubah dari yang tidak taat menjadi taat, adik-adik boleh berubah menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya malas, adik-adik boleh rajin. Yang awalnya suka menyontek, adik-adik boleh lebih rajin lagi untuk mau mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik atau PR apapun itu. Adik-adik yang awalnya suka bertengkar, lebih saling mengasihi. Itu semua karena Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kebaikan. Begitu juga untuk kakak layan yang melayani dan memberkati. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakek, nenek, mbah, buyut, om, tante, kakak, adik, semuanya Tuhan. Di saat ini kami butuh kesehatan yang dari Tuhan sehingga adik-adik boleh tetap semangat menjalani aktivitas bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan berkati gereja kami yang saat ini masih dalam pembangunan. Tuhan sertai dan berkati sehingga pembangunannya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berikan kepada orang tua kami berkat sehingga boleh memberikan sumbangan atau memberikan perhatian untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang adik-adik siapkan, adik-adik titipkan kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja.
Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan, aku bawa dan berikan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pujian penutup, kita akan memuji Tuhan. Kita harus membawa berita dengan semangat ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Nah, adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Tapi jangan lupa untuk tetap mau rajin impa, ingat firman Tuhan. Adik-adik tetap harus melakukan yang baik, dari yang awalnya malas bisa menjadi rajin, yang awalnya tidak mau berdoa, sekarang mau rajin berdoa. Nah, hari ini kita akan selesai ibadahnya. Kak Devi tutup dalam doa. Adik-adik biasakan berdiri. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan boleh menyertai ibadah PA kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan saat ini kami hendak untuk mengakhiri ibadah. Biarlah adik-adik boleh tetap semangat, adik-adik boleh tetap patuh terhadap Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan dalam perbuatan, perkataan, dan tindakannya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami mau serahkan minggu yang akan berjalan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.